karya akhir dari Afra Namira Riansyah dan siapa Pak? Melia Yufriza. Melia Yuswiza dari Lading 19 ya. Penasaran banget nih karena memang aduh trailernya itu benar-benar buat greget. Jadi kita harus nonton gimana sih sebenarnya, apakah segreget itu? Yang membuat kita penasaran banget nih, Kak, ya. Iya dong. Siap menyaksikannya? Siap pastinya ya. Oke. Ini dia penampilan pergelaran karya akhir drama oleh Afra Namira Riansyah dan Melia Yuswiza dengan judul Senja dengan Dua Kematian. ketika dendam salah sasaran, yang ada hanya penyesalan dan berujung tragis. Kisah keluarga yang runtuh karena tidak dibingkai dengan cinta yang tulus. Entah pengkhianatan dan kesalahan siapa menjadi pemicu utama bagaimana Wijasti dan Kardiman menjalani hidup bagi di neraka setiap detiknya. Dendam yang saling bertautan menuntut balasan setimpal hingga berakhir pada penyesalan. Akankah mereka menemukan titik terang atas semua kesalahan pahaman? Akankah mereka dapat merasakan hidup yang berakhir pada ketenangan? Inilah dia, senja dengan dua kematian. Manis bulat panjang. Luar biasa servisnya malam tadi. Kamu rupanya dadanya yang menggunung, nyaris tumpah menumpah mulutku. Dan kau menelannya bulan-bulan. Jangan sewot Pak Kardi. Lagian, aku sudah mengaturnya agar kau bisa semalaman dengannya. Lagi pula, dia bukan selera lagi. Jujur, aku sudah muak dengannya. Tapi, tentu Pak Kardi masih ingin meremas-remasnya, bukan? Mau sih mau. Tapi nafasku ini sudah payah sekali. Dan jantungku seperti mau bocor. Mau mampus barangkali. Jadi, Pak Kardi tidak mau pergi. Lain kali sajalah. Padahal aku sudah mengaturnya agar kau bisa semalaman dengan dia. Memang jantung sialan ini semakin parah kalau terus berada di rumah ini. Tak tahan merasakan sakit biniku itu yang tak sembuh-sembuh. Lagipun si manis bulat panjang itu apa?
Masa saya disuruh tunggu di luar semalaman? Dikiranya saya tidak mampu bayar apa? Dasar sundal. Sudahlah Pak Kardi. Aku sungguh tidak tahu. Lagi pula, bicaranya dalam kelas keras. Seperti tidak ada orang sakit saja. Biniku maksudmu? Dia sudah diangkut ke rumah sakit kemarin sore. Dan Wijasti sedang menjenguknya. Jam berapa itu? Paling sebentar lagi dia akan kembali. Semalaman ia bersama ibunya. Mau jadi anak baik-baik katanya. Oke, kau tahu apa yang dikatakan istriku tentang rumah ini? Ya, untuk mengejekku. Dia bilang, "Sam kamu, ini rumah apa kura-kura?" Begitulah perempuan. Kalau tidak tahu apa itu seninya perasaan. Hei, aku sangat butuh bantuan malam ini. Aku memerlukan uang. Semalam aku sudah bermimpi menang besar malam ini. Berapa? Berapa Pak Kardi? Kau jangan mengejekku. Memangnya berapa utang padamu? Sewaktu-waktu kau juga boleh mengambil rumah ini. Sam kamu berapa harga rumah ini Pak Kardi? Aku tidak tahu. Sudahlah Pak Kardi. Siapa yang anak itu utang? Biarkan saja itu tertipu. Kita akan kawan baik. Sahabat abadi. Dalam suka maupun duka. Iya, di neraka maksudmu. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pasti menginginkan sesuatu dariku kan? Apa kau kesini? Katakan, apa yang kau inginkan? Anu Pak Kardi. Anu apa? Ya, Sudah aku duga. tolong aku Pak Kardi. Tolong untuk apa? Aku ingin dia menjadi istri. Hei, kau jangan macam-macam. Kau pikir aku tidak tahu? Kalau kau hanya ingin menari-nari di atas keperawanannya. Kau jangan macam-macam. Kau tidak ingin patahkan lehermu itu. Pak Kardi. Bukan cuma sekali ini saja. Kenapa kau tidak bujuk sendiri? Pak Kardi kan tahu. Wijasti membenciku. Hei, memangnya perempuan mana yang tidak membencimu? Muka sundal macam kamu, ha? Aku mohon Pak Kardi. Kali ini tolong bantu aku Pak Kardi. Aku sungguh-sungguh. Memangnya apa jaminannya kalau kau tidak akan mempermainkan Wijasti? Kehormatan Pak Kardi yang mesti aku tunjukin. Emangnya siapa kita ini? Ya? Terus terang, kalau aku ini merebut mahkotanya Wijasti, aku bisa pakai caraku sendiri. Kekerasan ataupun paksa. Tapi aku hormat sama Pak Kardi. Makanya aku mau menempuhnya dengan cara damai. Pak
anggap itu hutang. Biarkan saja itu tertipu. Mumpung hayat masih di kandung badan. Bersenang-senanglah. Pastilah kembali, cepat pergi. Nanti jam 7 mengambil uang itu di rumah. Santai. Yang dulu, Balan. Justi. Bagaimana keadaan ibumu? Sudah bisa tidur. Tak perlu lagi bilang air gaduh malam. Siapa yang kau maksud membuat gaduh malam-malam, ha? Bukankah ayah yang selalu bilang tidur itu? Aku tidak akan mengganggu tidur ibumu itu kalau dia tidak cerewet padaku. Bukan. Ayah sengaja membuat gaduh untuk ketenangan itu. Padahal akan lebih baik kalau ayah tidak berpulang malam-malam. Aku tidak perlu pulang agar kau bebas bercengkerama dengan laki-laki itu. Wijasti, kau masih mencintai laki-laki lembek itu. Siapa yang boleh mengatakan aku cinta padanya? Kalau kamu cinta padanya, apa budi ayah? Jelas aku tidak setuju, Wijasti. Memangnya apa yang bisa kau dapatkan dari dia? Rumah ini, dia tidak akan sanggup menyanggupimu. Dia hanya seorang juru tulis kecil. Ayah sangka aku mengharapkan rumah ini, nak. Dengar, Wijasti, tidak ada yang bisa ia berikan kepadamu. Dia hanya seorang laki-laki lembek dan tidak bisa bertarung. Kalau ayah ingin pergi, pergilah. Hangatkan badan merahmu itu dengan dentakan-dentakan perempuan murahan. Kau ingin aku pergi? Iya, aku akan pergi. Aku akan pergi membuktikan kelaki-lakianku di hadapan perempuan-perempuan sehat. Bukan seperti ibu itu. Perempuan tua dan sakit-sakitan. Memangnya kapan ayah pernah memikirkan ibu yang tersikap sebenarnya sakit? Justi, memangnya kapan ibumu sadar kalau dia itu istriku? Kapan dia pernah memikirkan aku? Dia hanya memikirkan laki-laki lain. Dan itu bukan aku! Ayah sangka aku percaya perkataan itu. Sejak kecil, kau selalu bersama ibu. Karena itu kau membenciku, Jas. Tidak ada gunanya menuruti kemauan seseorang yang jiwanya kotor seperti ayah. Justi, nanti kau akan tahu siapa yang berharga dalam hidup. Aku, Justi. Bukan ibumu itu. Ibu pertiwi yang kau muliakan itu. Ibu jatuh sakit juga karena memikirkan kehidupan ayah yang tak karuan. Hidupku kacau karena ibumu itu. Atas dosa yang dia lakukan.
Jadi, bagaimana keadaan ibumu, Jadi? Tambah dulu. Sudah kubawa ke rumah sakit. Ayahmu juga tidak ada di rumah. Kau kan tahu bagaimana kebiasaan ayah. Kenapa kau bertanya-tanya? Ya, ibumu kan lagi sakit keras. Mestinya ia turut memikirkannya, Jadi. Rumah tangga ini sudah kurang lancar. Kalau aku tidak memikirkan ibu, kamu sudah tidak dari sini. Jadi, Sudah lama. Ayah sudah seperti suami itu lagi. Itu yang membuat ibu sakit. Sebaliknya, sakitnya itu membuat ayah tak betah. Hubungan saling sebab yang semakin lama memutuskan hubungan. Hancur. Seolah-olah aku asing satu sama lain. lantas bagaimana kalian bisa berhenti dan sehari-hari? Saling jual. Kami jual apa saja bisa lagi. Kau bisa bayangkan bagaimana keadaan rumah ini dalam 1 tahun ini. Sendiri tak bisa bayangkan. Tidak. Rasanya aku turut mengeluh. Turun, membantu seperti apa, Pak? Ya, seperti membantu untuk berbelanja. Ibu membutuhkan seorang suami. Aku membutuhkan seorang ayah. Kami membutuhkan seorang laki-laki yang tahu betul bahwa dirinya adalah seorang suami dan seorang ayah. Lain tidak. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kawin saja menjadi? Mungkin ibumu akan hilang nantinya. Dengar. Kebencian ayah terhadapmu sudah sangat baik. Dia begitu benci akan sikap-sikap yang sangat berperasaan, tidak suka bertentangan, dan apalagi itu tidak suka benci. Bagaimana mungkin ibu akan mengira? Yang ada, ayah akan semakin merendahkan kau, Dio. Ya, aku memang tidak suka dengan lain, dan aku pun tidak mau. Kalau begitu, hidupmu akan sama seperti itu. Perlahan mati dalam kelelahan. Tapi kau kalau tidak kecil lagi, aku tidak sanggup tidak melancur. Lantas, Bagaimana kalau kita meneruskannya dari perkawinan? anak-anak kita kelak akan mengalami hal mengerikan seperti apa yang dialami oleh ayah dan ibuku sekarang. Mestinya kau berpikir sampai di situ, Dijo. Tapi antara kau dan aku bisa mengerti satu sama lain berarti. Lihat, ayahku datang. Tanpa macam itu akan kamu sendiri. Sumadijo. Sumadijo. Hei Dijo. Kenapa? Macam sama dengan Justimu. Mukamu memperlihatkan Justi telah makan hatimu. Perempuan memang suka begitu. Tapi kau jangan khawatir.
Ibu itu perawan Ali. Dia tidak suka orang yang main judi, mabuk-mabukan dan bermain perempuan. Keras kepalanya. Oh, jadi kita harus berbicara lemah lembut di rumah ini. Orang sakit memang harus terus istirahat. Tapi kalau tidur terus itu juga memuakkan. Ia tidak menjadi. Hei Bijo, kau tidak menjemput ibumu itu. Ibu mertuamu bersyukur. Dia pasti sangat senang mempunyai bini menantu seperti itu. Tidak bermain judi, tidak bermain perempuan, dan juga ya kau itu pengecut. Aku juga ingin bertanya, kau masih bekerja sebagai tulis kecil di dekat gang comberan kecil itu? Berapa gajinya? Hei, berapa gajimu? Janganlah aku menyinggungmu. Anggap saja ini perkataan dari hati ke hati. Jadi betul apa yang dikatakan Justin. Apanya yang betul itu? Bapak tidak berperasaan sedikitpun. Bagaimana saya bisa hidup dengan keluarga sejauh ini? Keluarga macam begini. Keluarga macam apa yang kau maksud? Keluarga macam setan. Hei, kau sendiri itu macam apa? Lelaki kok lembek. Kau yang setan, tapi setan perempuan. Macam apa lagi yang saya? Dia yang bersifat laki-laki tentunya. Yang bersifat laki itu siapa? Seperti bersikap jantan, Apa lagi? berani melawan orang yang menghinanya. Apa lagi? Banyak-banyak lagi. Yang berteriak-teriak selain istrinya sakit keras. Apa yang suka bilang? Aku tidak mengatakan hal tersebut. Lagipun, aku hanya meluapkan rasa benciku pada laki-laki lembek itu. Justin, sebenarnya aku juga menyesal. Aku hanya ingin menyembuhkan ibumu, mengangkat derajat kita, dan menjadikan suami yang tepat. Sudah 3 kali. Ayah mengaku menyesal. Tapi tak pernah ada bukti. Pertama, ayah menyesal untuk menuju perhiasan. Kali ini untuk apa? Kalau aku boleh tahu. Sekali ini aku tidak bermaksud apapun. Kau termasuk gadis cantik, Justin. Hanya kemiskinan yang membuatnya kurang beruntung. Aku berjanji akan mengangkat derajat keluarga ini dan menikahkanmu dengan orang yang tepat. Dengan menjadi istri kamu, maksud ayah? Justin, tolonglah, Justin. Berapa utang ayah padamu? Kali ini saja, Justin. Tolonglah aku, Justin. Berapa utang ayah? Aku tidak mengharapkan lebih. Hanya sekali saja, Justin. Ayah belum jawab pertanyaanku. Pertanyaan yang mana? Berapa utang ayah?
Kalau kau mau pergi, pergilah. Enggak macam apa yang kau tuntut? Aku menikah dengan ibumu yang menutupi perbuatan nistanya. Dia tidak pernah mencintaiku. Macam apa yang kau tuntut dari pernikahan seperti ini? Kau dalam kandunganmu sebelum aku menjadi ayahmu, Justin. Tapi apa? Ibumu tak pernah menganggapku ada. Semua orang juga akan tahu bahwa kau anak haram yang tak berbapa. Pergi. Aku yang menolongmu. Tapi saat aku membutuhkan bantuanmu, apa yang kau berikan? Kau telah memeras kami berdua, tapi kau mengaku melindungi. Justin, seandainya ibumu itu bisa melupakan laki-laki itu, ayahmu yang tak pernah kau temui, mungkin aku tak perlu begini. Aku tak perlu berjudi dan bermain perempuan. Enggak apa yang kau tuntut, Justin. Sudah lama aku menginginkannya. Tiada
Saya menjadi saudara Kardi. Ada? Siapa Anda? Duduklah. Saya hanya sepinya. Duduklah. Sudah saya katakan, saya ingin berjumpa dengan Tuan Kardi. Dia telah menipu saya. Duduklah.
Anaknya Kardiman ya? Pantes, kamu tak sedap dipandang. Sulit bukan? Pura-pura tak lihat orang segede ini. Hah? Hei, kamu lihat aku pakai pantat, bukannya pakai dengkul. Dan apakah kamu yang tak sedap dipandang pantat? Hah? Aku bilang mata, bukan pantat. Mata dan pantat bagi orang macam kamu sama saja. Dan dari segi apa kamu akan sebagai anak Kardiman? Hah? Bukan. Tidak menikah dia. Pergi kalian! Pergi kalian! Tidak ada keturunan Kardiman lagi-lagi jalan itu dulu. Pergi kalian! Yasti, Kenapa kau mati? ayahmu sudah cerita tentang Sudah? apa yang dia ceritakan. Kau seorang yang berbudi. Suka ayahmu berkata begitu. Tapi aku tidak percaya. Karena aku tahu macam apa. Ya, beginilah aku. Syukur kalau kau sudah mengenali. Aku sudah tahu rencanamu dan rencana ayahku terhadap. Bagus. Tapi kau jangan salah mengerti akannya. Masa aku tega berbuat keji pada perempuan? Jadi betul ada yang butuh kau katakan. Aku ingin menjenguk ibu. Oh ya? Tentu ibumu akan senang kalau kau menemani aku di sana. Kau pikir ibuku akan senang? Dia tidak menyukaimu. Semenjak kau banyak kurang ajaranmu terhadap keluarga kami. Maka itu aku perlu minta maaf. Nampak sekali kau tidak pernah membujuk seseorang. Kau sudah terbiasa menuntut sesuatu dengan membelinya. Dulu aku sering menuntut seseorang. Bahkan membelinya hanya untuk sekedar menghempaskan rasa kesunyian dalam hidup. Tapi kali ini tidak, Wijanti. Karena kau seorang yang mengerti akan hidupku. Ah, kau dapat menerka bahwa aku yang berpikir. Siapa bilang kau yang bermaksud? Dari cara menatapku, Sudah, besok kita pergi akan menunggu